Puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih pertemukan kita di hari yang baru. Kita mau nikmati kemurahan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas di hari yang baru. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah pelihara kita sepanjang malam, dan pagi hari ini Tuhan pertemukan kita dengan saat teduh di mana kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan berkemurahan memberikan kami hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan akan pelihara kami, Tuhan akan berkati kami di hari yang baru ini. Sebelum kami lanjutkan aktivitas kami di hari yang baru ini, biar kami mau nikmati firman-Mu, kami mau nikmati hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Pagi ini saya ingin bacakan ayat firman Allah yang saya kutip dalam Injil Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-25 tentang hal kekhawatiran. Dan begitu banyak kita lihat orang-orang yang khawatir hari esok. Banyak orang yang khawatir akan hidup ini, apa yang dia pakai, apa yang dia makan. Karena kita lihat keadaan sekarang, ada beberapa orang anak yang tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, karena meninggal karena sakit COVID-19. Dan ini yang membuat orang menjadi was-was akan hidup ini. Tetapi firman Allah akan menjadi penghiburan buat kita bahwa tidak ada rencana Allah untuk meninggalkan kita. Tidak ada rencana Allah untuk membiarkan kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Saya baca mulai dari ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, saudara-saudara, dengan firman Allah yang kita baca di pagi hari ini, kiranya akan membuat kita semakin percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir kalau Tuhan menjaga kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan melindungi kita. Walaupun saat ini kita masih menghadapi kesusahan, walaupun hari-hari ini kita masih mengalami banyak tantangan-tantangan hidup ini, tetapi firman Allah dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan sampai kita menjadi bimbang, jangan sampai kita menjadi khawatir sebagai tanda bahwa iman kita kepada Tuhan itu mulai berkurang. Firman Allah katakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai bertanya, apakah hari ini Tuhan menjawab doaku? Ketika kita mulai ragu-ragu, apakah hari ini kita mendapat jawaban dari Tuhan? Firman Allah ingatkan kita, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun ada kalanya kita merasa jalan tertutup, kita merasa tidak ada jalan, tetapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang tidak pernah pendek akan menopang kita, akan mengangkat kita. Oleh sebab itu, nyatakan keinginanmu kepada Allah hanya di dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Puji Tuhan, Mazmur pasal 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Camkan ayat ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kalau hati saudara benar-benar dekat kepada Tuhan, kalau hidup saudara benar-benar saudara persembahkan kepada Tuhan, firman Allah katakan tidak dibiarkan untuk selamanya orang benar itu goyah. Jadi jangan goyah, jangan khawatir, jangan bimbang, tetapi
percaya kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka tangan Tuhan itu akan menuntun saudara. Tangan Tuhan yang tidak pernah pendek itu akan menjangkau segala kebutuhan saudara. Meskipun ada kalanya saudara merasakan terlalu lama menunggu jawaban Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Pegang firman Tuhan dan nyatakan keinginan saudara dalam permohonan, di dalam doa, dengan mengucap syukur, dan percayalah saudara-saudara, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau orang lain Tuhan tolong, saudara juga Tuhan pasti tolong. Kalau saudara melihat orang lain menikmati kemurahan Tuhan, Tuhan buka jalan, maka hari ini kita percaya Tuhan juga akan buka jalan buat saudara. Tuhan dengar doa saudara, Tuhan dengar permohonan saudara, Tuhan tahu kebutuhan saudara, Tuhan tahu rumah tangga saudara, Tuhan tahu keuangan saudara, Tuhan tahu kesehatan saudara. Oleh sebab itu, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan percaya Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu pas pada waktunya. Dia ingin supaya kita tidak goyah. Amsal Sulaiman katakan, orang yang khawatir dalam hidupnya akan membongkokkan tubuhnya. Jadi ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan membuat kita menjadi sakit. Tubuh kita itu akan menjadi bongkok. Kita menjadi hilang harapan. Oleh sebab itu, nyatakanlah keinginanmu, kebutuhanmu, keperluanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan dengar doa saudara, Tuhan menjawab doa saudara. Dan oleh sebab itu, sebelum kita akhiri doa pagi ini, mari saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan berikan lagi kami hari yang baru. Kami tahu Tuhan, akan hari ini kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan tahu kesusahan kami, Tuhan tahu keperluan kami, Tuhan juga tahu kesehatan kami. Tidak ada manusia yang menjadi harapan kami. Harapan kami ada di dalam nama Yesus. Dan kami sudah mendengar bagaimana tangan Tuhan menopang orang-orang yang datang kepada Tuhan, menolong orang-orang yang datang kepada Tuhan, buka jalan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan, Tuhan menolong kami, menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Memberikan penghiburan buat mereka yang dalam kesusahan, yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari yang lalu Engkau tolong kami. Maka hari ini juga Tuhan akan tolong kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Biar mulut kami menyanyi, Yesus adalah segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah doa pagi ini dengan mengucap syukur, dan kami percaya apa yang kami minta, apa yang kami pohonkan dalam nama Yesus, Engkau sudah dengar dan Engkau jawab. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah
Tuhan kuatkan. Yang bimbang, yang khawatir, Tuhan halaukan. Dan Tuhan berikan ketetapan iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas di hari yang baru. Amin.